again in English in Time with Miss Zhao. Well, from this video, you can see the explanation of if clause which is followed by imperative. But before you see the video, don't forget to give your like, comment, and subscribe. Hello everybody. Please sit down and open your books. Teacher, let's play a game. No, today we study. Open your books, and let's start. Okay, teacher. We're sorry. Well, from the dialogue, what is the expression used by the teacher? Ya, expression apa ya yang digunakan oleh gurunya tadi? Pasti kalian tahu kan jawabannya? Yes, imperative. Yes, imperative is formed with the verb without a subject. Jadi, kalimat imperatif adalah sebuah kalimat perintah dan tentunya dalam penulisannya tidak menggunakan subjek. Remember for this. Next, we can see the example of imperative. Open the door, take an aspirin, pay attention. Nah, pada contoh tersebut, kita tidak menggunakan subjek, tapi langsung menggunakan kata kerja. Selain itu, imperatif juga ada bentuk negatifnya, yang biasanya kita awali dengan kata don't. For example, don't touch me. Nah, setelah kalian paham tentang imperatif, kita akan lanjut untuk memahami formula if clause yang diikuti oleh imperatif. Pada dasarnya sama dengan formula sebelumnya, yaitu if clause yang diikuti oleh suggestion. The first, you can write if, kemudian membuat kalimat klausa dalam bentuk simple present tense dan imperatif diawali oleh verb. Nah, setelah kalian memahami formula if clause imperatif, sekarang saatnya kita berlatih untuk membuat kalimat dengan pola if clause yang diikuti oleh imperatif. Kalimat ini merupakan suatu kalimat yang mudah ya nak ya. Sama seperti sebelumnya ketika kalian berlatih membuat kalimat dengan pola if clause yang diikuti oleh suggestion. The first, make an imperative sentence. Jadi yang pertama kita harus buat dulu nih kalimat imperatifnya atau kalimat perintahnya. Okay, from the dialogue we can find the example, sit down and open your book. And then the second, make a condition we want. Jadi yang kedua, kita akan membuat situasi yang kita inginkan. Oke, jadi pertama kita pikirkan dulu nih apa kalimat perintahnya, kemudian kita lihat kondisinya. Nah, from the dialogue we see that the teacher wants her students to study. Then we make if clause imperatifnya ya. Oke, jadi kita akan membuat situasinya yaitu the teachers want her students to study. So we can see here if you want to study the lesson. Nah, ini adalah situasi yang dibuat berdasarkan dialog tadi ya. Begitu, ini ungkapan si gurunya. If you want to study the lesson. Then the next is combine the sentences. Jadi tinggal kita gabungkan saja. If you want to study the lesson, sit down and open your book. Well, in the conclusion, if you want to make a sentence dengan pola if clause yang diikuti oleh imperatif, the first you have to think about the imperative. Jadi kalian pikirkan dulu apa kalimat perintahnya, kemudian hasil dari kalimat perintah itu apa ya, gitu. Nah, itulah tadi penjelasan dari if clause which is followed by imperative. Semoga bermanfaat. Good luck.